Sayur asem dimasak pakai kuah. Lauknya sedap, tambah ikan sepat. Banget itu. Sungguh besar manfaat sholat berjamaah. Pahalanya 27 derajat. Jadi orang jangan suka marah. Kalau marah, orang lain jadi sakit hati. Banget itu. Setiap orang sholatnya berjamaah karena pahalanya banyak sekali. Daripada sombong dan iri, lebih baik kita ramah. Daripada kita sholat sendiri, lebih baik sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMP kelas 7. Namun sebelum kita mulai, silahkan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar membantu Pak Musoni untuk membangun channel ini. Para siswa sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 7. Kali ini kita akan bersama membahas tentang bab 4, sholat berjamaah. Apa keutamaan dan ketentuan sholat berjamaah? Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan sholat berjamaah dan apa saja hikmah melaksanakan sholat berjamaah. Nah, para siswa sekalian, mari kita ikuti penjelasan ini sampai selesai. Keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, kita mengetahui tentang apa pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan minimal oleh 2 orang, salah satunya menjadi imam. Jadi minimal 2 orang dan salah satunya harus menjadi imam dan 1 orang menjadi makmum. Sedangkan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Artinya ketika sebuah wilayah atau sebuah kampung ada sekelompok orang melaksanakan sholat berjamaah, maka seluruh warga kampung atau wilayah tersebut atau komplek tersebut tidak berdosa. Namun apabila di komplek tersebut atau wilayah tersebut tidak ada satupun orang yang melaksanakan sholat berjamaah, maka semua orang yang ada di komplek tersebut menjadi berdosa karena tidak ada yang mewakili untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, adapun ketentuan sholat berjamaah ini kita harus paham tentang syarat sah sholat berjamaah. Apa saja syarat sah sholat berjamaah? Syarat sah sholat berjamaah diantaranya adalah ada imam, ada makmum yang kedua, dan yang ketiga makmum harus berniat
untuk mengikuti imam. Kemudian yang berikutnya, sholatnya makmum dan imam dikerjakan di satu tempat, tidak terpisah terlalu jauh. Kemudian yang terakhir, sholat makmum harus sesuai dengan sholatnya imam. Artinya kalau imamnya sholat asar, ya makmumnya harus sholat asar. Kalau makmumnya sholat zuhur, kalau imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat zuhur, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, syarat menjadi imam. Syarat menjadi imam adalah 1, sudah baligh, ya, sudah laki-laki yang sudah baligh. Kemudian yang kedua, berakal, sehat, tidak gila gitu. Yang ketiga, fasih dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, memiliki pengetahuan agama yang lebih luas daripada orang lain, dan dianjurkan lebih tua umurnya daripada makmum. Kemudian berikutnya adalah posisi imam harus berada di depan makmum, dan imam tidak sedang bermakmum pada orang lain. Nah, berikutnya, perempuan dapat menjadi imam apabila makmumnya semuanya perempuan. Kemudian para siswa sekalian, syarat menjadi makmum. Apa saja syarat menjadi makmum? Yang pertama, makmum mengetahui gerakan sholat imam. Harus supaya dia bisa mengikuti, jadi harus mengetahui, baik melihat sendiri atau melihat gerakan orang lain di sebelahnya atau di depannya. Syarat makmum yang kedua, harus berada satu tempat dengan imam. Yang ketiga, makmum harus di belakang imam, tidak boleh berada di depan imam. Dan berikutnya, sholat makmum harus sesuai dengan sholat imam, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian makmum masbuk. Makmum sholat berjamaah itu ada 2 macam. Yang pertama adalah makmum muwafiq. Apa itu makmum muwafiq? Yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh gerakan imam dari awal sholat sampai akhir sholat, disebut makmum muwafiq. Adapun makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah dengan imam di rakaat pertama disebut makmum masbuk. Ya, ilustrasinya begini. Ilustrasi pertama, pada saat sholat asar, makmum datang untuk berjamaah sementara imam masih berdiri pada rakaat pertama. Makmum langsung berniat, kemudian takbiratul ihram dan membaca Fatihah. Sebelum pembacaan surat Al-Fatihah selesai, imam sudah ruku. Makmum tersebut harus mengikuti rukuknya imam walaupun bacaan surat Al-Fatihahnya belum selesai. Ia masih mendapatkan seluruh rakaat. Ketika imam menutup sholat dengan salam, makmum pun ikut salam. Ilustrasi yang kedua, makmum melihat imam sedang ruku dalam sholat isya. Makmum tersebut langsung berniat takbiratul ihram dan membaca surat Al-Fatihah walaupun hanya 1 ayat. Makmum langsung ruku tanpa menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Ia masih mendapatkan seluruh rakaat bersama imam. Ketika imam menutup sholat dengan salam, makmum pun ikut salam. Ilustrasi makmum masbuk yang ketiga, makmum melihat imam sedang
i'tidal atau sujud pada rakaat pertama sholat isya. Makmum langsung berniat takbiratul ihram dan langsung i'tidal atau sujud bersama imam. Ia tidak mendapatkan rakaat tersebut bersama imam. Ketika imam menutup sholat dengan salam, ia harus berdiri lagi untuk menambah rakaat yang belum diselesaikan. Para siswa sekalian, halangan sholat berjamaah. Yang pertama adalah kondisi yang sulit untuk datang ke tempat sholat berjamaah, misalnya karena hujan besar atau angin kencang. Yang kedua adalah kondisi yang membahayakan jiwa, ya, seperti sekarang dan waktu sebelumnya, yaitu bahwa kita dalam kondisi pandemi Corona COVID-19. Apabila kita bersama-sama dengan banyak orang, dikhawatirkan akan tertular pandemi COVID-19, maka kita kemudian disarankan untuk tidak melaksanakan sholat jamaah tapi sholat di rumah. Kemudian yang ketiga, sakit yang menyebabkan susah datang ke tempat sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin buang air besar atau kecil, kebelet gitu. Yang kelima, menyantap makanan berbau tidak sedap yang sulit untuk dihilangkan, seperti habis makan jengkol, makan pete, makan bawang putih dan sebagainya. Ya, para pemirsa sekalian, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.